Aksi pemukulan terjadi di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara pada Senin lalu. Seorang pegawai berinisial DH diduga terlibat cekcok dengan atasannya berinisial MAZ. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan di antara keduanya. MAZ terlihat memukul korban DH di hadapan karyawan lain. Tak terima dengan perlakuan atasannya itu, korban langsung membuat laporan dugaan penganiayaan ke Mapolsek Bekasi Timur. Menanggapi kasus ini, pihak kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi dalam pernyataan tertulisnya menyebut tidak menoleransi kekerasan. Kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman terkait pekerjaan. Saat ini korban yang mengalami penganiayaan sudah mendapat perawatan medis. Sementara pelaku tengah menjalani pemeriksaan internal Direktorat Jenderal Pajak. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai keterkaitan berita dengan materi komunikasi organisasi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Di sini saya Fitri Nurmawfiroh dengan NPM 213. Saya Rashid Mamunibal 231. Anisina Simalani 250. Di sini kami akan menganalisis keterkaitan berita dengan materi komunikasi organisasi yang membahas mengenai 4 fase perkembangan kelompok menurut Haris Serlom. Yang mana 4 fase perkembangan kelompok tersebut ada forming, storming, norming, dan performing. Jadi pada tahapan yang pertama yakni performing ini adalah tahapan pembentukan, yang mana keterkaitannya dengan analisis berita tersebut adalah performing itu adalah tahap pembentukan yang mana apabila perusahaan melakukan tahapan tersebut dengan baik, maka tahapan performing tidak perlu dilakukan kembali dalam hal analisis dan lain sebagainya. Kemudian untuk keterkaitannya dengan fase yang kedua yakni fase storming, yang mana fase storming ini adalah fase konflik. Nah, jadi adanya storming ini fase konflik ini berkaitan dengan bagaimana sih perusahaan ini nantinya akan melakukan fase-fase selanjutnya, kayak menganalisis masalah, lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu. Kemudian untuk fase yang ketiga, fase norming, akan dipaparkan oleh Anissa Rizky Melani. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap atau fase norming atau juga bisa disebut tahap normalisasi. Tahap ini tuh merupakan proses di mana individu dalam sebuah perusahaan menyatukan sebuah pendapat untuk membuat pembagian orientasi tugas yang jelas antara pemimpin dan juga bawahan. Tahap ini juga merupakan penghubung antar pemimpin dan juga bawahan untuk menyelesaikan sebuah diskusi dalam suatu masalah lingkup pekerjaan dalam perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rashid. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai performing atau tahapan berkinerja, menggambarkan fase penyelesaian dari suatu masalah di suatu kelompok perusahaan. Performing sendiri merupakan mengidentifikasi fase kerja nyata dari suatu kelompok perusahaan. Jadi, mengenali fase-fase tersebut penting untuk memfasilitasi sebuah kelompok perusahaan untuk menjalin komunikasi keterbukaan komunikasi antara atasan, bawahan, dan ruang lingkup pada suatu perusahaan. Fase-fase ini memberikan gambaran deskripsi tentang apa yang diharapkan secara umum dari kelompok perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, baik adanya perusahaan memberikan ruang diskusi secara terbuka. Mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.